Lain yang ingin saya sampaikan bahwa di Rumah Sakit Kolaka Utara hari ini kami sedang merawat satu pasien dengan kategori PDP. Ini saya lihat sudah mulai muncul di media. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya kembali bersama kita semua, Dr. Sarip, juru bicara gugus COVID-19 Kabupaten Kolaka Utara, akan menyampaikan beberapa informasi penting. Bahwa dalam rangka penanggulangan wabah COVID-19, jalan keluar yang terbaik buat kita semua adalah saling mengingatkan, saling mendoakan, dan saling menguatkan. Jadi, menindaklanjuti Peraturan Bupati nomor 20 tahun 2020 tentang pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar, saya lihat masih banyak masyarakat kita, warga kita tidak peduli terhadap himbauan pemerintah kita. Jadi kami harapkan semua untuk senantiasa tunduk pada aturan, tunduk pada perintah yang pimpinan sudah sampaikan kepada kita semua. Kami melihat kondisi di lapangan masih banyak orang berkeliaran dan celakanya lagi tidak menggunakan alat pelindung standar seperti yang telah kami rekomendasikan. Jadi sekali lagi, pada siang hari ini saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka Utara, mari menggunakan alat pelindung yang standar, masker, cuci tangan, dan senantiasa menjaga jarak. Atau kalau tidak ada keperluan yang mendesak, kami harapkan tetap untuk stay dan tinggal di rumah. Ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan. Pertama, bahwa terkait dengan musim liburan, rata-rata kita punya keluarga, kita punya kerabat, anak atau anggota rumah tangga yang mengalami masa liburan. Sebenarnya sudah ada anjuran pemerintah bahwa dihimbau untuk tidak mudik. Tetapi karena sesuatu dan lain hal mungkin, apalagi menjelang musim Ramadan, kami harapkan bahwa semua pemudik, semua orang yang masuk di wilayah Kabupaten Kolaka Utara, kemudian dia berasal dari wilayah atau daerah yang positif, ada transmisi lokal, harus tunduk pada SOP yang ada. Bahwa semua pelaku perjalanan ini masuk kategori orang dengan risiko. Artinya 14 hari harus stay di rumah, harus tinggal di rumah, melakukan isolasi mandiri. Artinya tetap menjaga jarak, kemudian tetap juga menjaga hubungan, kontak dengan keluarga dalam anggota rumah. Kemudian kalau ada keluhan, segera melapor ke petugas, menghubungi hotline Kabupaten Kolaka Utara. Jadi sekali lagi kami himbau, demi kebaikan bersama keluarga kita yang datang dari daerah yang positif transmisi lokal seperti Makassar, Kendari, harus melakukan self isolasi di rumah karena mereka masuk dalam kategori orang dengan risiko. Jadi tidak boleh bebas berkeliaran semaunya, atau kalau harus keluar karena mendesak, penting, dihimbau untuk selalu menggunakan masker. Kenapa kami melakukan penekanan seperti itu? Karena data menunjukkan bahwa angka kejadian di daerah Sulawesi Selatan kemarin ada 44 kasus baru. Berarti secara hitungan matematika dalam pola pemetaan daripada kasus COVID ini mengikuti fenomena gunung es, berarti ada 440 kasus baru yang ada di Sulawesi Selatan. Begitupun dari Sulawesi Tenggara. Kita harus selalu waspada. Masyarakat Kolaka Utara terus-menerus kami himbau untuk waspada, berhati-hati.
menjaga diri. Mumpung kita masih dalam zona hijau, maka mari kita sama-sama bertanggung jawab untuk mempertahankan zona yang ada di Kolaka Utara. Tidak bisa kalau hanya kami petugas kesehatan, hanya pemerintah secara langsung, hanya polisi, hanya TNI, hanya kader-kader atau LSM yang menghimbau kita. Semua harus maju dan bertanggung jawab. Kemudian, info hal lain yang ingin saya sampaikan, bahwa di Rumah Sakit Kolaka Utara hari ini kami sedang merawat satu pasien dengan kategori PDP. Ini saya lihat sudah mulai muncul di media bahwa kami sampaikan anak ini berasal dari Makassar, kurang lebih menetap di sana selama 10 hari. Pada tanggal 8 April dia pulang ke kampungnya di Kolaka Utara, dan 3 hari yang lalu tiba-tiba dia mengeluh demam dan diare. Karena dia berasal dari wilayah yang positif, ada transmisi, ada penularan, maka statusnya sebenarnya adalah orang dengan risiko atau pelaku perjalanan. Tetapi karena ada keluhan, pas tiba di sini 2 hari kemudian ada keluhan, dia demam tinggi dan diare, maka kami lakukan investigasi, pelacakan, dan melakukan penanganan sesuai dengan protap yang ada. Statusnya menjadi PDP, pasien dalam pengawasan. Hasil rapid testnya negatif, pasien sementara masih kami rawat, kondisinya alhamdulillah semakin membaik, dan kita akan lakukan pemeriksaan selanjutnya. Kemudian ada juga hal lain yang harus kita perjelas, karena hampir di setiap desa terbentuk Satgas Tugas Gugus Desa. Nah, ini ada beberapa definisi yang harus kita sepakati bersama. Ini karena terlalu banyak literatur, terlalu banyak panduan, sehingga masih ada pengkategorian yang simpang siur. Jadi pertama, ada beberapa istilah yang digunakan. Dulu ada istilah ODP, PDP, Kompom, kemudian ada lagi istilah baru yaitu OTG dan pelaku perjalanan atau ODR. Jadi baiklah, saya akan jelaskan satu persatu supaya semua masyarakat paham, semua teman-teman Satgas Gugus yang ada di Kabupaten Kolaka Utara bisa menjadikan ini sebagai acuan atau pedoman bersama. Sehingga dalam tahapan pelaporan kita yang berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai ke kabupaten, ada beberapa terjadi keselarasan atau kesepakatan. Pertama, bahwa apabila ada seseorang yang melakukan perjalanan dari wilayah atau negara atau lokasi yang positif ada transmisi lokal, ketika dia datang ke wilayah kita, ke Kolaka Utara, maka dia masuk dalam kategori pelaku perjalanan atau ODR, orang dalam risiko. Satu. Kalau ada orang datang dari Makassar, contoh konkret, masuk ke Kolaka Utara, tidak ada masalah, tetapi dia dari Makassar positif transmisi lokal, maka dia masuk kategori pelaku perjalanan atau istilah barunya ODR, orang dengan risiko. Apa yang dia lakukan ODR? ODR tinggal di rumah, isolasi mandiri, 14 hari tinggal di rumah. Kalau ada keluhan segera melapor. Jadi tidak ada pantauan dari petugas. Dia memantau dirinya sendiri. Diedukasi mereka di perbatasan. Ketika datang ke Kolaka Utara, mereka diedukasi. Tolong Anda masuk kategori pelaku perjalanan atau orang dengan risiko, maka Anda harus mawas diri. Tinggal di rumah 14 hari, isolasi dirinya. Kalau ada keluhan, ada masalah, segera menghubungi petugas. Oke, satu. Kemudian kategori yang kedua adalah ODP. ODP artinya orang dalam pemantauan. ODP artinya, contoh konkret, ada seseorang datang dari berpergian di wilayah yang positif transmisi lokal, tetapi sudah ada timbul gejala. Oke, kami lanjut. ODP artinya
seseorang yang memiliki riwayat perjalanan dari daerah yang transmisi positif atau dari negara atau wilayah yang positif ada transmisi lokal dan mulai timbul gejala misalnya demam, ada batuk, maka dia masuk dalam kategori ODP, orang dalam pemantauan. Apa yang dilakukan orang ODP? Sama, tetap tinggal di rumah, isolasi mandiri. Kemana-mana di dalam rumah saja dia juga harus menggunakan masker pelindung. Nah, perbedaannya dengan ODR tadi, dengan ODP, kalau ODR dia sendiri memantau dirinya. Kalau ODP ada petugas kesehatan yang ikut terlibat melakukan pemantauan terhadap. Misalnya demamnya bagaimana? Bertambah, berkurang, batuknya bagaimana? Itu komunikasi. Tidak harus kunjungan pasien misalnya, cukup dengan via telepon. Makanya kami sebarkan hotline, tempat untuk berkomunikasi terhadap pasien-pasien yang kami pantau. Mungkin di situ ada anjurannya, makannya bagaimana, olahraganya bagaimana, obat-obat apa yang harus dia konsumsi. Itu ODP. Kemudian kategori yang lain adalah PDP, pasien dalam pengawasan. Jadi riwayatnya sama, dari bepergian, dari wilayah positif, ada transmisi, kemudian ada keluhan-keluhan muncul. Sama dengan ODP tadi, ada keluhan-keluhan muncul. Tapi keluhannya ini memberat, ada sesak, makanya segera diarahkan ke pusat pelayanan, ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Mungkin dicek darahnya, dilakukan pemeriksaan torak, foto ronsen, atau dilakukan pemeriksaan rapid test. Nah, pada saat pemeriksaan dilihat, hasil labnya menunjukkan gejala-gejala COVID, kemudian pada pemeriksaan foto ronsen, foto toraks, foto dada, didapatkan ada tanda-tanda infeksi, maka statusnya berubah menjadi PDP, pasien dalam pengawasan. Apa yang dilakukan untuk pasien dalam pengawasan tergantung kondisinya. Kalau kondisinya ringan, itu juga memungkinkan untuk dirawat jalan. Tetapi kalau kondisinya berat, maka dia harus dirawat di rumah sakit. Diberikan terapi yang standar, penanganan yang standar, makannya apa, vitaminnya apa, obat-obat yang diberikan apa, semua diberikan di pusat pelayanan atau di rumah sakit. Kemudian kategori selanjutnya adalah OTG. Ini juga yang menimbulkan banyak persepsi. Setelah kami membuka beberapa literatur, kami mengikuti panduan terbaru edisi keempat dari Kementerian Kesehatan. Yang dimaksud dengan OTG adalah orang tanpa gejala, kepanjangannya adalah orang yang memiliki riwayat kontak erat dengan penderita. Artinya mungkin keluarganya, istrinya, ternyata suaminya batuk-batuk dan dilakukan pelacakan, pemeriksaan, ternyata suaminya positif. Istrinya ini masuk dalam kategori OTG, orang tanpa gejala. Apa yang dilakukan untuk orang tanpa gejala? Ini juga mengikuti standar protap yang telah dijelaskan, bahwa OTG juga harus isolasi mandiri di rumah. Saya kira itu tadi beberapa informasi penting yang membedakan yang mana dimaksud dengan orang dengan risiko atau pelaku perjalanan, ODP orang dalam pemantauan, PDP pasien dalam pengawasan, dan yang terakhir adalah orang tanpa gejala. Nah, kesemuanya itu ada beberapa indikasi, tidak semua harus diperiksa, tidak semua harus dirawat. Itulah gunanya hotline. Hotline itu tempatnya kita berkonsultasi. Nah, kalau misalnya pada hasil pemeriksaan, hasil pelacakan kita lakukan, oh ini orang harus diperiksa misalnya, dilakukanlah tahapan-tahapan pemeriksaan dan diagnosa pastinya yang bisa menjatuhkan bahwa keputusan bahwa orang ini positif adalah pemeriksaan swab namanya. Pengambilan lendir atau apusan tenggorok. Ini yang dikirim ke laboratorium yang memiliki fasilitas lebih lengkap untuk dilakukan swab. Kalau hasilnya positif, maka baru diputuskan bahwa pasien ini positif COVID-19 atau corona. Jadi satu hal lagi yang ingin saya sampaikan yang cukup penting juga, ini terkait dengan adanya penolakan
penolakan petugas, penolakan jenazah korban COVID-19. Ini harus kita pahami bersama bahwa dengan upaya yang teman-teman sudah lakukan, para medis, dokter-dokter, petugas-petugas kesehatan lainnya yang terlibat langsung di rumah sakit ini, bukan hanya dokter, bukan hanya perawat. Di sini ada cleaning service-nya, ada laundry-nya, ada laboratoriumnya, ada petugas gizinya, ada petugas radiologinya, ada sopir ambulansnya, ada semua berkolaborasi, bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugas perawatan ini. Kami sudah rida, kami sudah ikhlas untuk membantu melakukan upaya-upaya yang bisa kami lakukan. Tolonglah mereka dihargai, tolonglah mereka diberi tempat yang baik. Jangan sampai mereka dihindari, dikucilkan. Padahal mungkin saja kami yang bekerja ini jauh lebih aman dalam hal proses kontak dan penularan, karena kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini sesuai dengan protap alat pelindung diri yang lengkap. Jadi tidak usah khawatir, ya. Mari saling menguatkan, mari saling mengingatkan, mari saling mendoakan. Apalagi kalau kita lihat di beberapa media bahwa ada penolakan terhadap jenazah yang mau dikuburkan. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi di Kolaka Utara. Kita tidak meminta, mudah-mudahan semua baik, tidak terjadi korban jiwa. Tapi kalau pada kesimpulan terjadi hal yang tidak diinginkan sampai ada korban yang meninggal dunia akibat COVID atau suspek COVID ini, rumah sakit juga kita sudah melakukan standar dan protap yang sangat lengkap. Jadi tidak mungkin kita keluarkan, tidak mungkin kita lepas begitu saja. Tetapi karena memang undang-undangnya mengharuskan bahwa dalam kondisi wabah, pemulasaran, penyelenggaraan jenazah harus tunduk terhadap aturan dan undang-undang yang berlaku. Jadi tidak bisa diserahkan begitu saja kepada keluarga atau masyarakat. Tolong dipahami ini. Jadi kami juga melakukan upaya-upaya langkah protap penyelenggaraan pemulasaran jenazah sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Tentu aman buat kami, aman buat keluarga, dan aman buat masyarakat. Jadi secara logika, sedangkan orang positif COVID-19 saja, kalau misalnya dia menggunakan alat pelindung diri, menggunakan masker, yang penting kita bisa jaga jarak, itu risiko penularannya itu kecil. Apalagi kalau sudah menjadi mayat, sudah diselenggarakan. Jadi di rumah sakit ini ada tempat, ada petugas khusus yang mensucikan, kemudian yang mengkafani, yang memproses. Jadi sudah itu di plastik, dikafani lagi, kemudian dimasukkan dalam peti, di plastik lagi, disterilkan lagi. Jadi adalah pikiran bodoh, adalah pikiran yang ketinggalan ketika menganggap ini masih membahayakan masyarakat. Ya. Jadi semua prosesinya lengkap, tidak mungkin. Bahkan nanti dalam protapnya itu kalau sudah mau dikuburkan boleh keluarga merapat, keluarga boleh mendekat, ikut menyanyi. Jadi saya berharap mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi kalau terjadi, mari kita bekerja yang cerdas, mari kita berpikiran yang normatif. Jangan kita melihat tren, wah di sini ada perlakuan seperti ini, kita juga ikutan. Tidak. Mari berpikir. Tuhan selalu mengingatkan kita. Apalah takilung, kenapa kamu tidak berpikir? Kenapa kau tidak belajar? Ya, saya kira mungkin itu beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan kepada kita, terutama masyarakat Kolaka Utara. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kita masih di zona hijau. Artinya, kan kita bekerja ini di hulu untuk melakukan upaya penanggulangan masih sangat besar. Tetapi sekali lagi, ini hanya bisa terjadi jika semua komponen masyarakat turut bertanggung jawab, turut punya andil, turut punya komitmen, turut punya keridaan untuk sama-sama berjuang menanggulangi persoalan COVID-19 ini. Dengan apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Stay tetap tinggal di rumah. Tuh kalau harus keluar rumah, jaga jarak, gunakan masker. Kemudian hindari kontak erat dengan siapapun juga, karena kita tidak tahu sumber ini bisa dari mana, bisa dari orang sehat. Kemudian di rumah konsumsi gizi seimbang, lakukan olahraga teratur.
Jangan panik, karena ini semua akan memperbaiki status kesehatan atau imun kita. Saya kira ini mungkin hal penting yang ingin saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatian dan atensinya semua. Kalau ada yang benar yang saya sampaikan, itu semata apa yang kami tahu, apa yang kami pelajari bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kalau ada kekurangan, ada kehilapan kami mungkin, atau ada mungkin informasi yang kami sampaikan membuat perasaan tidak nyaman, mohon maaf, karena kami juga adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Baiklah, saya masih membuka kesempatan 15 menit. Kalau ada yang mau bertanya, saya bisa jawab langsung. Dan alhamdulillah, satu hal yang juga yang saya sampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Kolaka Utara sudah cukup tanggap, cukup peduli terhadap upaya-upaya penanggulangan dari COVID-19 ini. Hampir setiap saat kami berkoordinasi melalui jalur Satgas maupun jalur langsung maupun jalur organisasi pemerintah daerah. Jadi kami sampaikan untuk masyarakat Kolaka Utara, kita bersyukur bahwa pemerintah memberikan fleksibilitas, memberikan kesempatan kepada kita semua untuk melakukan upaya berkreasi bagaimana kita bisa bertanggung jawab dalam hal finansial dan penyediaan alat dan bahan yang kami butuhkan juga saya rasa luar biasa. Jadi mudah-mudahan apa yang pemimpin-pemimpin kita sudah berikan sangat bernilai di sisi kami, buat kami, supaya kita bisa bekerja lebih tenang, lebih percaya diri dalam upaya-upaya penanggulangan daripada COVID-19 ini. Saya pribadi atas nama juru bicara, kemudian atas nama Ketua I di Cabang Kolaka Utara dan pimpinan BLUD RSUD Japar Harun Kolaka Utara mengucapkan terima kasih yang apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara atas dukungan, support, bantuannya yang diberikan kepada kami sehingga kami bisa bekerja dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sekali lagi kepada masyarakat Kolaka Utara saya sampaikan, mari saling menguatkan, mari saling mendoakan, mari saling bertanggung jawab sehingga pekerjaan ini bisa terselesaikan dan apa yang diprediksi oleh banyak orang tidak terjadi dan kita bisa melewati wabah ini dalam kondisi baik, sehat walafiat. Kalau ada yang bertanya nomor kontak bisa telepon saya langsung, silakan via WhatsApp boleh, via Messenger boleh. Kami insya Allah akan berusaha menjawab setiap permasalahan atau tanggapan-tanggapan yang teman-teman lakukan. Bisa di nomor WhatsApp saya langsung karena saya memang termasuk salah seorang pengasuh dari hotline COVID-19 Gugus Kolaka Utara. 0811 888 0545. Sekali lagi saya ulang, salah satu pengasuh daripada hotline Satgas COVID-19 Kabupaten Kolaka Utara adalah saya sendiri. Bisa kontak langsung ke saya, terserah kapan dan dimanapun. Adalah kebahagiaan buat saya ketika teman-teman mau memanfaatkan fasilitas hotline yang kami berikan. Telepon ke nomor saya 0811 888 0545. Saya ulangi lagi, 0811 888 0545. Terima kasih atas doa dan supportnya semua.
Ya baiklah teman-teman, saudara-saudaraku semua. Saya kira untuk kesempatan pada hari ini saya cukupkan sampai di sini. Mari sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Apa Bu? Apa ini? Yang rekomendasinya dalam Apa beli cakar? Iya.